Pemirsa, Israel mulai tarik pasukan IDF dari Gaza. Hal ini dilakukan pasca Hamas dan Israel menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza. Israel mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza usai Hamas dan Israel menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza. Nampak sejumlah tank dan bulldozer milik pasukan militer Israel mulai meninggalkan kawasan jalur Gaza. Masyarakat Gaza pun menyambut baik penarikan pasukan pendudukan Israel dan berharap mereka tak kembali lagi. Adapun sejumlah poin yang disepakati Hamas dan Israel dalam fase pertama proposal perdamaian Gaza diantaranya, Hamas dan Israel sepakat mengakhiri perang di Gaza. Kemudian memastikan penarikan pasukan pendudukan Israel secara penuh dari wilayah Gaza. Mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, serta melaksanakan pertukaran tahanan di mana Hamas akan menukar 20 sandera hidup dengan 2.000 tahanan Palestina. Pemirsa, hari yang dinanti masyarakat Palestina terutama Gaza akhirnya tiba. Palestina merayakan kesepakatan damai Israel-Hamas yaitu gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Pengungsi Palestina sorak-sorai merayakan pengumuman tahapan pertama rencana perdamaian Israel-Hamas. Israel-Hamas menyepakat gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Pengungsi dari berbagai usia meneriakan dan melambaikan bendera turun ke jalan merayakan kabar bahagia ini. لن ننسى موقف المقاومة الإسلامية في لبنان أبدا ما حيينا ولا موقف الجمهورية الإسلامية ولا موقف إخواننا العمالقة في اليمن ولا موقف المقاومة العراقية. إنه يوم مجيد لنقول الجميع شكرا لكم نحن نحو فلسطين أقرب. شكرا لكم لقد ساعدتونا للانتهاء من. Selain pengungsi Palestina, relawan dan tim medis di pertahanan sipil kota Gaza pun bersujud dan bersyukur adanya kabar bahagia ini. سنتين الحمد لله، سنتين في شمال غزة، صابر مرابط، تركت أهلي وزوجتي وأولادي والحمد لله ما زلت في شمال غزة. الحمد لله على الفتح. Tak hanya di Gaza, ratusan warga Israel pro-Palestina juga merayakan kesepakatan gencatan senjata ini di lapangan Hostages di Tel Aviv. Semua pihak berharap semua pihak menghargai kesepakatan ini dan melaksanakan persyaratan perjanjian dan tidak menghindari ataupun menunda pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati. Pemirsa, 13 aktivis Brasil yang merupakan bagian dari Global Summit Flotilla dipulangkan ke negaranya usai ditahan pasukan Israel selama 1 minggu. Mereka pun disambut hangat keluarga maupun sahabat. Palestina livre já, do rio ao mar, para de Israel, Estado assassino e viva a luta. 13 aktivis Brazil dari Global Summit Flotilla yang mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza kembali ke negaranya setelah ditahan pasukan Israel selama 1 minggu. Para aktivis disambut keluarga, sahabat, serta dukungan saat mereka tiba di Bandara Internasional Guarulhos Cumbika. Sebelumnya, Israel berhasil mencegat kapal-kapal aktivis yang berupaya menembus blokade maritim yang diberlakukan di Gaza. A gente saiu há 31 dias atrás de Barcelona com a ideia de abrir um corredor humanitário para que crianças parassem de ser mortas de fome por Israel em Gaza. E a gente não conseguiu abrir esse corredor humanitário. Nós fomos atacados por drones com explosivos, com drones com artefatos incendiários. Nós fomos atacados de diversas formas e interceptados e sequestrados e levados para uma prisão no deserto na Palestina histórica ocupada. Kini, semua aktivis telah dibebaskan dari penjara Ketziot di Gurun Negev, Israel. Brazil melalui pernyataan resmi menegaskan kembali ke posisinya menentang blokade Gaza dan menutup akses tanpa batas terhadap bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Pemirsa, Parlemen Spanyol secara resmi mengesahkan undang-undang embargo senjata total terhadap Israel.
Rancangan undang-undang ini mendapatkan 178 dukungan suara setelah partai paling kiri Podemos bergabung dengan sekutu sayap kiri dan regional lainnya dalam mendukung keputusan tersebut. Embargo ini diperkenalkan Perdana Menteri Pedro Sanchez untuk mengakhiri genosida di Gaza. Selain ekspor segala bentuk perlengkapan militer, Spanyol juga melarang impor produk atau teknologi militer dari Israel. Sebagai anggota Uni Eropa, Spanyol selama ini dikenal sebagai salah satu negara paling vokal dalam mengkritik kebijakan militer Israel terhadap Palestina. Peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya tertutup. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ainews Sore. Beralih informasi lain, pemirsa, pengurus besar Persatuan Senam Indonesia memastikan atlet Israel tidak akan berpartisipasi pada kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Federasi Senam Internasional mendukung langkah pemerintah Indonesia. Atlet gimnastik Israel dipastikan tidak akan datang ke Indonesia dalam kejuaraan dunia senam artistik yang digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Ketua Federasi Gimnastik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB Persani, Ita Yuliati, mengatakan hal itu dipastikan setelah pemerintah Indonesia menolak visa milik ke-6 atlet tersebut. Diketahui ke-6 atlet yang ditolak ke Indonesia diantaranya Eyal Indik, Artem Dolgopiat, Ron Piatov, Lihi Ras, Roni Samai, dan Yali Sosani. Mereka dipastikan tidak akan hadir, ya, karena secara visa juga sudah di-cancel. Kemudian dan FIG juga sudah menyatakan tadi pagi kepada saya bahwa akan menyatakan kesatu mendukung keputusan pemerintah Indonesia, dan yang kedua memastikan Israel tidak hadir. Sementara itu, Ketua Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sapta Oktohari menyampaikan Presiden Federasi Senam Internasional Morinari Wanatabe sudah menyatakan secara resmi mendukung keputusan Indonesia. Presiden Watanabe juga sudah menyampaikan langsung kepada saya bahwa sepenuhnya keluarga besar FIG mendukung semua keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sehingga insya Allah atas dukungan dari semua pihak, kita akan sama-sama nanti menjadi saksi sejarah untuk pertama kali kejuaraan dunia World Championship Gimnastik bisa terlaksana dengan baik di Jakarta. Adapun kejuaraan dunia senam artistik ini digelar di Indonesia untuk pertama kalinya di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 di Indonesia Arena GBK Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung tegas menolak kedatangan atlet senam Israel untuk berlaga di Jakarta 19 Oktober mendatang. Pramono tidak akan mengizinkan kontingen Israel ikut serta dalam ajang olahraga apapun di Jakarta karena akan menyulut kemarahan publik. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina.
Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya itu, pemirsa, pemerintah Indonesia resmi tak akan berikan visa untuk atlet senam Israel. Keputusan ini diambil lantaran hingga kini Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Gelaran senam artistik dunia yang digelar di Jakarta kemungkinan tidak akan diikuti oleh atlet senam asal Israel. Lantaran pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan visa bagi atlet asal Israel. Pemerintah pun tekankan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka. Pemerintah juga terus menerima penolakan dari berbagai kalangan atas keikutsertaan Israel dalam kejuaraan ini. Rencananya gelaran kejuaraan dunia senam artistik 2025 akan digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.